Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah sebelum kita mendengarkan permenungan di awal pekan baru ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, kerajaan-Mu Kau janjikan kepada orang-orang yang miskin. Semoga kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu, sehingga pantas mewarisi kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, berbahagialah merupakan tujuan hidup setiap orang. Karena itu, kalau kita mendengar sabda bahagia, dalam hati pasti muncul pertanyaan, benarkah orang yang miskin, orang yang menangis, yang lemah, serta yang lapar dan haus akan kebenaran disebut bahagia? Sebab dunia justru mengajarkan hal yang sebaliknya, bahwa orang yang berbahagia adalah yang memiliki kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan yang tinggi, orang yang selalu dihormati, yang suka menang, dan hidupnya tanpa masalah. Namun Yesus memiliki cara pandang yang berbeda. Ia berbicara tentang kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan luar saja, tetapi lahir dari kedalaman hati yang dekat dengan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah bukan berarti miskin harta, tapi hati yang sadar, tanpa Engkau, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kita sering merasa cukup kuat, cukup pintar, cukup baik. Ucapan bahagia justru menampar kesombongan dalam diri kita. Kebahagiaan justru dimulai dengan berani mengosongkan diri di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Yesus tidak mengatakan jangan bersedih. Dia mengatakan berbahagialah mereka yang berani merasakan luka dunia dan luka dalam diri sendiri. Duka membuka pintu penghiburan bagi Allah. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Ini merupakan kekuatan yang dikendalikan oleh kasih Allah. Dunia mengatakan dengan tegas atau menghajar tanpa memiliki kelemah lembutan dalam diri kita. Yesus mengatakan lemah lembut atau kehilangan warisan dalam kehidupan dunia. Tanah yang diwariskan bukanlah tanah fisik, tapi hati yang damai, relasi yang pulih, kehidupan yang tidak dikuasai oleh amarah. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Haus akan kebenaran hanya dapat dipuaskan oleh Allah sendiri.
Berbahagialah kalau hatimu masih gelisah melihat ketidakadilan, masih marah melihat kemunafikan, masih lapar melihat kebenaran ditegakkan. Karena itu adalah tanda roh hidup dalam dirimu. Saudara-saudari yang terkasih, ucapan bahagia yang terakhir sekaligus mengajak kita untuk melihat bagaimana ajakan-ajakan Yesus untuk kita mampu mewujud nyatakan kehidupan sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas perutusan kita, membawa ketenangan, kedamaian bagi saudara-saudari kita yang kita layani. Karena itu, kalau kita dianiaya untuk memperjuangkan kebenaran, ini merupakan salib yang perlu kita hadapi dan perlu kita pikul dalam perjuangan hidup kita. Semoga kita mampu untuk menyatakan rahmat kasih Allah ini dengan memperjuangkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita di tengah dunia ini yang penuh dengan tantangan, kesulitan. Namun ini merupakan salib yang kita hadapi, kita jalani, dan kita pikul sebagai satu kekuatan untuk menuju kebahagiaan kekal. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Allah sumber kehidupan kami, syukur dan terima kasih karena Engkau telah memuaskan kami dengan santapan kasih-Mu lewat permenungan di pagi hari ini. Mampukanlah kami agar kami berani untuk melaksanakan tugas karya pelayanan kami dengan kekuatan rahmat-Mu sendiri, sehingga siapa saja yang akan kami jumpai dan kami layani senantiasa memiliki rahmat dan berkat yang berasal daripada-Mu, sehingga apa yang menjadi perjuangan hidup senantiasa terarah dan tertuju kepadamu, yang merupakan tujuan kebahagiaan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.